Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di video pembelajaran bab perbandingan matematika SMP MTS kelas 7 semester 2 ya. Nah, materi kita kali ini kita akan membahas bagaimana variasi perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Yuk kita ikuti pembahasannya. Nah, yang pertama di sini contohnya biasanya seperti ini ya. Untuk merakit 2 unit komputer dibutuhkan 4 orang teknisi dengan waktu 9 menit. Berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk merakit 10 unit komputer dengan 8 orang teknisi? Nah, di sini ada 3 bagian ya. Di sini ada komputer, banyak komputer, kemudian ini banyak teknisi, dan ini adalah waktu yang dibutuhkan ya. Berarti kita membuat tabelnya seperti ini ya. Ada 3 kolom. Nah, untuk 3 kolom ini kita mulai dari waktu ya. Dari waktu, kemudian banyak komputer, kemudian banyak teknisi ya. Yang kita urutkan, kita simbolkan waktu itu untuk A, banyak komputer itu B, banyak teknisi itu C ya. Nah, begitu tabelnya kita buat terlebih dahulu. Nah, kemudian kita isi nih masing-masing. Waktunya 9 menit, banyak komputernya 2, kemudian teknisinya ada 4 orang. Nah, kemudian di sini berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk merakit 10 komputer? 10 komputer, 8 teknisi, berapa waktu yang dibutuhkan? A berarti yang ditanya ya. Nah, kemudian mungkin teman-teman bertanya nih, kenapa susunannya seperti ini? Nah, perhatikan, yang pertama memang kita selalu letakkan waktu di awal ini sebagai A. Kemudian kenapa banyak komputer itu di B? Karena waktu ke banyak komputer itu disebut perbandingan senilai ya, atau berbanding lurus ya. Kenapa? Karena kalau di sini ya, perhatikan, kalau banyak komputernya itu 2, waktu yang dibutuhkan 9 menit. Nah, ketika misalkan banyak 10 komputer, maka otomatis waktunya akan bertambah. Itu jika banyak teknisinya dianggap sama ya. Nah, begitupun waktu ke banyak teknisi ini berbalik nilai ya. Nah, semakin banyak teknisi yang digunakan maka waktunya semakin sedikit ya, begitu ya. Kalau komputer kan semakin banyak komputer yang dikerjakan, yang diselesaikan, semakin banyak waktu juga yang dibutuhkan. Begitu ya, bisa dipahami. Jadi peletakannya adalah waktu di sini selalu. Kemudian yang berikutnya adalah dia harus berbanding lurus atau perbandingan senilai. Kemudian di sini adalah perbandingan berbalik nilai dengan waktunya. Nah, ini hal terpenting membuat tabelnya ini ya. Bagaimana? Sampai sini dulu bisa dipahami ya. Nah, jika sudah bisa membuat tabelnya seperti ini, nah untuk langkah cepatnya kita menggunakan rumus ini saja ya. K sama dengan ABC. A per B dikali C ya, rumus K A B C, begitu ya cara mengingatnya. K ini apa? K ini konstanta perbandingan. Nah, ini hal awal yang perlu kita persiapkan untuk menyelesaikan soal seperti ini ya. Nah, ini tadi disebut variasi, inilah disebut variasi perbandingan senilai dan berbalik nilai, karena dalam satu soal ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilainya ya. Nah, kita mulai dengan baris yang lengkap ya. Di sini barisnya lengkap. Di sini kita gunakan untuk mencari K terlebih dahulu ya. Langkah pertama kita cari K terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam rumus A per B 9 per 2 dikali C berarti dikali 4. Saya dipahami ya.
Nah, sekarang kita tinggal hitung. Kita mulai dengan menyederhanakan. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Berarti K-nya sama dengan berapa? 9 dikali 2 per 1, 18 ya. Nah, sekarang jika K-nya sudah dapat, maka sekarang kita akan mencari A. Nah, untuk mencari A, kita gunakan rumus ini saja ya. Nah, kita gunakan rumus ini saja dengan cara memindah-mindahkan ya. Ini kan K sama dengan berarti rumus K. Kita buat rumus A nih ya. B-nya kita pindahkan, berarti per B, berarti dikali B. K dikali B ya. Sama dengan, oh ini juga kita pindahkan nih, bisa nih ya, dikali C ya. Dikali C pindah berarti per C ya. Sama dengan A. Nah ini ya, sudah sama dengan A, berarti inilah rumus A nya. Kita tulis ya, jadi rumus A sama dengan K dikali B per C ya. Nah, sekarang kita akan mencari A. Nah, untuk mencari A, maka selanjutnya baru kita gunakan baris yang kedua ya. Untuk mencari A ini, banyak komputer itu B 10, banyak teknisi C-nya 8, dan K-nya itu adalah ini ya, 18. Kita substitusikan, kita masukkan ya. K-nya 18 dikali B-nya 10 per C-nya 8. Bisa ya? Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan terlebih dahulu ya. Kita hitung 8 dengan 10 masing-masing dibagi 2. 10 dibagi 2, 5. 8 dibagi 2, 4. Nah, masih ada ya, 4 dengan 18. 18 dibagi 2, 9. 4 dibagi 2, 2 ya. Nah, berarti 9 dikali 5 per 2. Nah, begitu ya. Berapa nih 9 dikali 5? 45 dibagi 2. Ya, berapa? 22,5. Nah, inilah nilai A. A itu satuannya apa di sini? Menit ya. Berarti dapat kita simpulkan, jadi waktu yang dibutuhkan untuk merakit 10 komputer dengan 8 orang teknisi adalah 22,5 menit. Oke, bagaimana? Bisa dipahami teman-teman ya? Nah, supaya lebih paham lagi, kita coba nih soal berikutnya ya. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan 2 unit rumah dalam waktu 36 hari dengan 20 orang pekerja. Berapa banyak rumah yang dapat dibangun dalam waktu 60 hari dengan 30 pekerja? Nah, seperti biasa nih kita buat tiga kolom tabelnya ya. Kenapa? Karena di sini ada 3 bagian ya. Ada rumah, terus ada waktu yang dibutuhkan, ada banyak pekerja ya. Seperti biasa kita letakkan waktu di awal, kemudian kita susun saja, ini berarti A, B, C ya. Kenapa banyak rumah di sini? Nah, nanti akan kita jawab ya. Kita isi dulu nih waktunya 36, yang dapat diselesaikan 2 unit rumah, banyak pekerjanya 20 orang. Nah, kemudian kalau 60 hari pakai 30 pekerja, berapa banyak rumah yang dapat dibangun? Nah, begitu ya. Nah, seperti tadi kita letakkan banyak rumah di sini karena merupakan perbandingan senilai. Semakin banyak rumah yang dibangun, semakin banyak waktu yang dibutuhkan ya. Atau kebalikannya juga bisa, semakin banyak hari yang dibutuhkan, semakin banyak juga rumah yang dapat diselesaikan. Nah, sebaliknya, waktu ke banyak pekerja itu berbalik nilai, berbanding terbalik. Semakin banyak waktu yang dibutuhkan, semakin sedikit pekerja yang terlibat. Atau sebaliknya, kalau semakin sedikit pekerja yang bekerja, ya, pekerjaannya tambah sedikit, maka di sini waktunya semakin lama, ya. Atau ketika pekerjaannya semakin banyak nih yang bekerja, maka cepat selesai.
pekerjaannya. Nah, itu berbalik nilai berarti kan. Nah, sudah ya, dipahami ya. Nah, selanjutnya kita pakai rumus ini saja, rumus KABC. K sama dengan A per B dikali C. K itu konstanta perbandingan ya. Nah, dua persiapan ini sudah kita selesaikan. Kita tinggal mencari apa? Mencari apa dulu nih yang pertama? Ya, kita akan mencari K-nya dulu ya. Pakai baris yang lengkap nih ya. Jadi K sama dengan 36/2 A per B dikali 20, dikali pekerjaannya 20. Kita sederhanakan, 20 dengan 2 masing-masing dibagi 2, 10 dibagi 2, 20 dibagi 2 10, 2 dibagi 2 1 ya. Jadi K sama dengan 36 dikali 10 dibagi 1 ya, 360. Dapat K-nya ya. Nah, sekarang yang ditanya itu B ya, banyak rumah. Kita buat rumusnya dulu ya. Dari rumus K ini, A per B dikali C. B-nya kita pindahkan seperti ini, jadi K dikali B ya, per B jadi dikali B. Nah, kemudian kita tulis yang tidak pindah ya, A dikali C. Nah, ini kan belum menjadi B sama dengan ya, berarti K-nya kita pindahkan lagi. Nah, kita tulis yang tidak pindah, B sama dengan A dikali C. K ini bentuknya perkalian dengan B, perkalian dengan B, maka pindah jadi per K, jadi pembagian. Nah, begitu ya. Nah, dapat nih rumus B-nya, sudah B sama dengan. Nah, kita tulis nih rumusnya kembali, B sama dengan A dikali C per K. Nah, A dikali C per K ini itu kita tinggal gunakan baris yang kedua ya. A-nya itu 60, C-nya itu 30, K-nya itu yang tadi sudah kita cari 360 ya. Kita tinggal substitusikan. A-nya berapa? 60 dikali C-nya berapa? 30 per K. K-nya berapa? Ya, 360. Nah, sudah ya, sudah kita substitusikan, tinggal kita sederhanakan. 60 dengan 360 masing-masing dibagi 60. 60 dibagi 61, 360 dibagi 66 ya. Nah, sekarang masih ada bisa disederhanakan ya, 30 dengan 6 masing-masing dibagi 6, 30 dibagi 6 5, 6 dibagi 6 1. Nah, jadi sama dengan 1 dikali 5 per 1 berarti 5 ya. Jadi nilai B-nya itu 5 ya, banyak rumahnya itu berarti 5. Nah, tinggal kita simpulkan saja ya. Jadi banyak rumah yang dapat dibangun dalam waktu 60 hari dengan 30 pekerja adalah ya 5 unit rumah. Oke. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami dengan baik ya? Nah, jika dirasa masih ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan di kolom komentar atau silahkan tonton ulang lagi videonya ya, supaya tambah paham. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya untuk video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.